Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man iqtada bi hudah wa la haula wa la quwwata illa billah, ma ba'd. Masyarul hadirin wal hadirat rahimakumullah. Malam ini malam Selasa, malam keempat dari bulan Muharram 1444 Hijriah. Sudah memasuki tahun baru Hijriah di bulan Muharram ini, dan kita masih di awal-awal tahun baru Muharram, khususnya nanti pada tanggal 10 Muharram yang disebut dengan hari Ashura. Hari Ashura tanggal 10, besok Selasa tanggal 4, jadi Senin depan tanggal 10. Hari Senin depan tanggal 10 hari Ashura, ya banyak amalan yang mungkin kita juga udah sering mendengarnya. Di antaranya yang paling utama tentu kita disunahkan untuk berpuasa. Berpuasa pada hari Ashura, hari kemenangan, hari pertolongan Allah Ta'ala kepada para nabi dan para rasulnya, para kekasih-kekasihnya. Hari yang dimana kita diperintahkan untuk menyantuni anak yatim, bersedekah kepada mereka, memberikan bantuan kepada mereka. Dan juga selain berpuasa dan menyantuni anak yatim, lalu kita ada amalan dari para ulama, dari orang-orang saleh. Kita dianjurkan untuk membaca surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, hingga 1000 kali. Kalau bisa sampai 1000 kali, sampai 1000. Qul hu 1000. Kalau kemarin di awal Muharram tanggal 1 ada amalan kita membaca ayat kursi. Baca ayat kursi 360 kali, sejumlah hari dalam setahun. Dalam hitungan kalender Islam biasanya bulan Hijriah kan 30 kali 12 360. Baca ayat kursi 360 kali. Nanti pada kagak baca kali ya, nggak tahu Bib, baru tahu sekarang telat. Kalaupun nggak sampai 360 ya sedapatnya 50 kayak 100 200 kali. Nah nanti Senin depan hari Ashura baca Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, hingga 1000 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya cuma 3 detik, 4 detik. Ya taruh 4 detik lah. 4 detik sekali, 4 detik. 40 detik, 100 400 detik. Ya, 400 detik berapa menit? Sekitar 60 kali, ya 5 menit, 6 menit, 5-6 menit. Jadi nggak sampai 1 jam, baca Qul 1000 kali itu. Jangan ngeliat, wah 1000, wah nolnya ada 3. Jangan lihat nolnya dulu, nominalnya dulu, wah gede 1000, wah jangan dicoba, dijajal, dites. Jangan ngelihat angkanya, wah 1000 yang banyak banget gitu ya. Nah 1000 kali baca Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dibaca pada hari itu. Dan juga disunahkan pada hari Ashura ziaratu alimin, kita menziarahi orang-orang alim. Ziarah orang-orang alim, para ulama. Bukan hanya pas hari Ashura saja kita berpuasanya, tetapi sudah ada sunnah qauliyah. Walaupun Nabi belum sempat mengerjakannya, tetapi karena Nabi sudah memerintahkan kepada kita, beliau sudah wafat. Kan setelah Muharram, Safar, Rabiul Awal. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat di bulan Rabiul Awal. Di bulan yang sama dengan kelahirannya. Lahirnya bulan Rabiul Awal, wafatnya juga Rabiul Awal. Walaupun Nabi belum sempat berpuasa pada tanggal 9, sehari sebelumnya, hari Tasu'a, tapi Nabi udah nyuruh kita, la in ishtu ila qabilin la asumanna tasya. La in ishtu, kalau saya hidup ila qabilin sampai tahun depan. Nih, dengan kata-kata Nabi la in ishtu, kalau saya masih hidup, berarti beliau sudah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah ada tanda-tanda, dan beliau sudah tahu bahwasanya usianya nggak sampai tahun depan. Umur beliau tidak sampai tahun depan, tidak sampai Muharram tahun depan.
La in ishtu ila qabilin, jika saya hidup sampai tahun depan, la asumannat tasi', saya betul-betul akan berpuasa pada tanggal 9-nya. La asumanna, di situ kalau kita perhatikan dalam ilmu tata bahasa Arab, Nabi menggunakan taukid, penguatan. Taukidnya ada 2, lam taukid dan nunu taukid. La asumanna, bukan asumu atau sa'asumu, bukan saufa asumu atau sa'asumu tas, enggak. La asumanna, betul-betul saya akan berpuasa pada tanggal 9-nya. Tapi beliau wafat. Dengan Nabi mengatakan seperti itu, berarti sudah kita diperintahkan, disunahkan untuk berpuasa pada tanggal 9 sehari sebelumnya, agar supaya menyalahi orang-orang Yahudi yang ada di Madinah. Yang Nabi lihat mereka berpuasa pada hari Asyura 10 Muharram, biar supaya menyalahi ibadah mereka, adat istiadat apapun yang berkaitan dengan mereka, maka kita harus menyalahi kebiasaan mereka, adat mereka apapun. Harus kita bersalahan dengan mereka. Sehingga Nabi memerintahkan bukan hanya hari Asyuranya saja, juga kita disunahkan untuk berpuasa sehari sebelumnya. Kalau sehari sebelumnya pas hari Tasu'a nggak puasa, ya besoknya tanggal 11, 9, 10. Kalau tanggal 9-nya kelupaan atau baru tahu, mungkin pas malam Asyura baru tahu, oh sunahnya bukan hanya tanggal 10-nya aja, Asyuranya aja, tapi sehari sebelumnya juga disunahkan berpuasa. Maka tujuannya agar supaya tidak sama dengan Yahudi menyalahi mereka, maka kita tambahkan puasa sehari setelahnya. Jadi tanggal 11, 9, 10 atau 10 dan 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla ja'ahul a'ma. Tibalah kita pada surah Abasa wa tawalla. Setelah An-Naba dan An-Nazi'at sudah kita selesaikan tafsirnya. Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti atau As-Sayuti, dua-duanya di Mesir. Dua-duanya ulama mufassir ini, ahli tafsir ini di Mesir. Baik Imam Jalaluddin Al-Mahalli, namanya Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli, dan Imam As-Suyuti, Imam Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti. Imam Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti dan Imam Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla. Abasa nabiyyu kalaha wajhuhu. Saya juga ada di tafsir di handphone, tafsir Jalalain. Apa sama nih dengan tafsir yang ada di handphone saya nih? Abasan nabiyyu kalaha wajhuhu, ya. Kalaha wajhuhu. Kalau bahasa kita, kalau di terjemahan Nabi bermuka masam, ya. Nabi bermuka masam. Sebetulnya itu sebagian ulama mengatakan itu kurang tepat, kurang pas. Nabi bermuka masam, kayaknya kayak nggak enak didengarnya. Hah? Terlalu ekstrim dan kurang adab mengatakan Nabi bermuka masam, sehingga ada ulama di Jawa Timur membantah dengan ucapan Nabi bermuka masam. Bukan bermuka masam, ya memalingkan wajahnya gitu. Nabi memalingkan wajahnya. Melengos, bahasa kita melengos. Nabi melengos karena pada saat itu Nabi sedang sibuk-sibuknya berhadapan dengan pembesar-pembesar orang kafir Quraisy. Jadi kesempatan, kata Nabi ini, kesempatan berdakwah, mengajak mereka ke dalam Islam. Tiba-tiba datang sahabat yang tidak melihat, Al-A'ma, Al-Basir, Al-A'ma, Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu an. Beliau bertanya kepada Nabi. Ya maksudnya Nabi itu, ente kan banyak waktunya, entar aja gitu ya, nanti waktunya gitu. Nanya kepada Nabi tentang syariat, apa yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan dan beritakan kepada Nabi, ditanya oleh Abdullah bin Ummi Maktum. Sementara Nabi sedang ada kesempatan emas ini, fursah dahabiyah istilahnya. Fursah dahabiyah, kesempatan emas, jarang bertemu dengan gembong mereka, dengan pembesar-pembesar orang kafir Quraisy. Kesempatan Nabi untuk mengajak mereka ke dalam Islam. Sehingga Nabi melengos, memalingkan wajahnya. Abasa wa tawalla. Abasan nabiyyu kalaha wajhuhu.
diartikan di terjemahan Nabi bermuka masam. Kan identik sama nggak bagus kalau bermuka masam ya, kayak cemberut ya kalau bahasa kita. Bermuka masam itu cemberut. Nabi itu nggak pernah cemberut, selalu berseri-seri wajahnya. Selalu walaupun mungkin beban beliau, masalah yang beliau hadap ini banyak, sahabat-sahabatnya macam-macam, umatnya mikirin kita umatnya nih, aduh apalagi umatnya di akhir zaman model-model kita nih. Tapi tetap jika berjumpa dengan orang, berjumpa dengan para sahabat, Nabi senyum, bermuka masam. Itulah ciri-ciri orang soleh. Ciri-ciri orang soleh itu walaupun banyak masalah, problem keluarga, belum lagi mungkin dia punya santri-santri, murid-muridnya banyak nih ulama ini, belum lagi permasalahan dari saudara, kerabat, tetangga, masalah ekonomi dan sebagainya. Itu ngadepin orang nggak cemberut, ngadepin orang tuh tetap dengan bermuka senyum, tetap dengan senyum manis, nggak bermuka masam, nggak cemberut, nggak ditekuk mukanya tuh nggak ditekuk. Ada orang udah jelek, asam lagi, udah jelek cemberut lagi, ya Allah. Kalau udah jelek jangan ditambahin jelek. Kalau udah pas-pasan, muka kita kan pas-pasan nih, jangan ditambahin, jangan dijelek-jelekin, dan ditambahin jeleknya dengan cemberut, ketemu orang. Ada orang yang begitu tuh, ya Allah, nggak ada senyum-senyumnya sama orang, nggak pernah senyum, berat, mau senyum tuh berat, senyum, buka mulutnya sedikit, lebarin mulutnya sedikit, buka sedikit. Ini enggak, kadang di pengajian di majelis aja, wah bid'ah syirik, cemberut kelihatan wajahnya. Mukanya tuh cemberut mulu, sangar, serem banget itu muka. Itu muka serem banget dilihatnya. Ya Allah, kagak ada enak-enaknya. Ada muka yang begitu tuh. Ada di YouTube ada. Di YouTube ada. Begitu, bid'ah, haram, syirik, bid'ah, sesat itu neraka. Ya Allah, nggak ada senyum-senyumnya. Coba ulama-ulama guru-guru kita yang ahlu sunnah wal jamaah senyum, enak. Udah mereka ilmunya luas, lautan. Ya Allah subhanallah. Abasa wa tawalla. Nabi memalingkan wajahnya, atau katakan di dalam bahasa Indonesia diterjemahkan di situ Nabi bermuka masam, tetapi hasya wa kalla. Nabi tidak pernah bermuka masam. Wa tawalla, berpaling, a'raba. Tawalla ya tawalla a'raba. Wa tawalla a'raba li ajli karena apa? Karena siapa Nabi berpaling itu? Li ajli anja'ahul a'ma, karena datang kepada beliau seorang yang buta, seorang yang tidak melihat. Sayyidina Abdullah bin Ummi Maktum, Abdullah bin Ummi Maktum atau Ibnu Ummi Maktum. Abdullah ibni Ummi Maktum faqata'ahu amma huwa masyghulun bihi mimma yarju islamahu. Ketika datang kepada Nabi SAW, sementara Abdullah bin Ummi Maktum memutus ucapan Nabi, memotong ucapan percakapan Nabi. Faqata'ahu, dia memutus dan memotong percakapan Nabi dengan orang-orang pembesar-pembesar Quraisy. Amma huwa masyghulun bihi, sementara Nabi sedang masyghul, sedang sibuk. Sehingga ada makalah ulama, al-masyghul la yushghal. Al-masyghul la yushghal. Orang yang lagi sibuk jangan dibuat sibuk lagi. Jangan ditambahin sibuk. Orang lagi sibuk jangan ditambahin sibuk. Ada orang lagi makan nih, lagi ngunyah atau mungkin lagi ya lagi ngorek-ngorek, ada yang nyelip. Ya, ada orang mau cium tangan. Ada murid mau cium tangan, nih ulama, ustaz lagi makan. Mau cium tangan lah, nanya minta nomor HP atau gimana. Sementara dia lagi sibuk makan, atau kita lagi ngobrol serius dengan orang. Nah, jangan kita tambahin dia sibuk. Jangan kita menambahkan dia sibuk. Nanti udah selesai dia bicara, selesai kelar, nah baru kita mau bicara, mau bertanya sesuatu. Kita akan ada urusan dengan orang tersebut nanti setelah dia selesai dari perkara atau urusannya atau ucapannya dan pembicaraannya. Jangan ada orang lagi sibuk bisik-bisik, lagi serius nih, empat mata nih. Kita datang-datang nanya, datang-datang salaman, datang-datang kita mungkin punya sesuatu hajat yang harus kita sampaikan. Nanti sabar, kita tahan dulu, sabar. Mau itu guru kita, orang tua kita, itu yang paling utama, baik orang tua kita, guru kita, atau teman kita, walaupun siapa saja. Ada orang lagi sibuk, masyghul, jangan la yushghal, jangan dibuat sibuk.
Al-masyghulu la yushghal, al-masyghulu la yushghal. Al-masyghul la yushghal. Orang yang lagi masyghul, yang lagi sibuk, jangan dibuat sibuk lagi, jangan ditambahin kesibukannya. Mimma huwa masyghulun bihi mimma yarju islamahu min asyrafi Quraisyin. Dari pembesar-pembesar Quraisy, suku Quraisy. Quraisy dari Bani Hashim dari Quraisy. Quraisy dari Bani Kinanah. Bani Kinanah dari keturunan Nabi Ismail. Innallaha astafa min Ismaila Bani Kinanata. Allah Ta'ala memilih, menyeleksi, dipilih, diseleksi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari keturunan Nabi Ismail bin Ibrahim Bani Kinanah. Wastafa min Bani Kinanata Quraisyan. Dan dipilih dari Bani Kinanah, suku atau bangsa Quraisy. Dari Quraisy dipilih lagi Bani Hashim. Wastafa min Quraisyin Bani Hashim. Dan dipilih, diseleksi lagi dari Quraisy Bani Hashim. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita Muhammad, pilihan dari pilihan. Fa ana khiyarun min khiyarin min khiyar. Itu Nabi yang paling utama, yang paling mulia, Ada sebagian orang kita, wah dia merasa mulia. Oh saya turunan Raden, turunan Raja. Ente ini yang sehingga dia mengatakan darah biru. Saya darah biru. Ente ini dapat istilah darah biru, dapat kemuliaan Raja Raden karena dikawini sama orang dari Hadramut, sama habaib yang datang dari Hadramut. Coba kalau kita perhatikan, Raden-Raden nih, yang di Jawa, yang di Kalimantan, di mana-mana, itu mereka mengaku berdarah biru, ngaku Raden, dari keturunan Raden, Raja, Ratu, Ningrat dan sebagainya, karena mereka dinikahi oleh para habaib yang datang berdakwah dari Hadramut. Karena mereka dapat kemuliaan dinikahi oleh mereka, dzurriyyahnya Nabi. Ini jarang orang tahu. Dia merasa lebih mulia, lebih baik, merasa suku paling mulia, paling baik, wah paling istimewa, paling spesial, paling eksklusif dan sebagainya. Sementara mereka gak sadar, mereka yang dengan istilah merasa punya darah biru ini, ningrat dan sebagainya, karena mereka terangkat derajatnya. Karena apa? Karena mereka dinikahi oleh para pendakwah-pendakwah yang dari negeri Arab ini, yang dari Hadramut, yang dari Yaman, sehingga mereka mendapatkan kemuliaan. Sehingga keturunan mereka juga ada sebagian berdarah dari ahlul baitnya Rasulullah, dzurriyyah ahlul baitnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun mereka sendiri para habaib, para ahlul bait ini dengan tawadhunya dan tidak diajarkan untuk sombong, tidak diajari untuk membanggakan diri, walaupun mereka adalah silsilah yang paling bagus, mereka keturunan darah dagingnya Nabi. Mereka adalah keturunan dari Nabi, darahnya Nabi di dalam mengalir di tubuh mereka. Tetapi mereka tidak diperbolehkan dan tidak diizinkan, tidak diajarkan untuk berbangga dan sombong. Bahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, innal fata laisal fata man yaqulu kana abi, innal fata man yaqulu ha anada. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, datunya para ahlul bait, Sayyidina Ali mengatakan, bukanlah seorang pemuda yang mengatakan, oh ayah saya, kakek saya, datuk saya fulan, saya keturunan fulan. Tetapi pemuda sejati adalah yang mengatakan, inilah saya. Innal fata man yaqulu ha anada, inilah saya siapa? Apa yang sudah saya perbuat? Apa yang sudah saya kerjakan? Apa yang saya sudah berikan manfaat untuk orang lain? Manfaat apa yang sudah saya sampaikan, berikan kepada orang lain itu? Bukan mengatakan ayah saya, bapak saya fulan. Walaupun bapaknya orang soleh, ulama besar, waliullah, kakeknya orang besar, waliullah, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan kita membanggakan amal orang lain, membanggakan amal kita aja nggak boleh. Bangga ujub dengan amal kita aja dilarang, nggak boleh, apalagi ya kita banggakan amal orang lain, amal bapak kita, amal kakek kita, leluhur kita, nggak boleh. Jangan maghrur, la taghtar bika nabi. La taghtar bika nabi, kata Imamul Haddad, jangan maghrur, tertipu, terpedaya dengan ayah saya fulan, kakek saya fulan, saya keturunan anu, saya keturunan anu. Tidak sebagaimana orang-orang jahil, sebagian mereka mengatakan, oh saya darah biru, saya turunan Raden Ningrat, padahal mereka dapat kemuliaan berdarah biru Ningrat dan Raden itu karena
leluhur mereka dinikahi oleh para ahlul baitnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min asyraf Quraisy alladhi huwa harisun ala islamihim, yang mana Nabi itu harisun ala islamihim. Nabi sangat menginginkan keislaman mereka. Haris sama seperti orang yang haris itu kan orang yang tamak, rakus. Jadi sifat al-hiris ini tidak semata-mata selalu negatif. Untuk yang positif, yang baik juga haris. Nabi harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum harisun, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Laqad ja'akum, telah datang kepada kalian, rasulun min anfusikum, ada riwayat min anfasikum. Ada qiraah min anfasikum, anfas bukan anfus. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum. Nabi sangat sedih, merasa berat dengan apa yang menimpa kalian. Dengan apa yang menimpa kita tuh, Nabi berat dan merasa sedih, susah, merasa susah. Azizun 'alaihi ma anittum, harisun 'alaikum, sangat menginginkan kebaikan kepada kalian. Sangat menginginkan kebaikan, kebahagiaan kepada kalian, buat kalian. Itu haris, al-hiris. Di sini kata mufasir, huwa harisun ala islamihim. Nabi sangat menginginkan, Nabi betul-betul sangat-sangat amat menginginkan keislaman mereka. Walam yadril ama annahu masyghulun bidzalika. Sahabat yang tidak melihat yang buta ini, Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu an, nggak tahu. Nggak, ya karena beliau buta, karena beliau tidak melihat, sehingga ya dipikirnya Nabi ya lagi ngapain itu nggak tahu, karena dia tidak melihat, padahal Nabi saat itu sedang menghadapi delegasi orang kafir Quraisy, pembesar Quraisy, yang Nabi sangat menginginkan keislaman mereka. Harisun ala islamihim walam yadril a'ma annahu masyghulun bidzalika. Abdullah bin Ummi Maktum al-a'ma nggak tahu Nabi lagi sibuk. Nabi lagi sibuk nggak tahu, ya maklum, dia maklum karena beliau tidak melihat. Yang melihat ya kebangetan kalau sampai memang berbuat seperti itu. Beliau ya maklum karena tidak melihat. Jadi kalau ada sahabat yang membuat Nabi sibuk sementara Nabi sedang sibuk, khususnya sedang berhadapan dengan pembesar Quraisy, kalau memang ada yang bertanya, datang mengeluh kepada Nabi, itu kebangetan. Kalau ini kan memang beliau memang tidak melihat. Sayyidina Abdullah bin Ummi Maktum, fanadahu, maka Abdullah bin Ummi Maktum memanggil dan menyeru kepada Nabi, alimni mimma 'allamakallah. Ya Rasulullah, alimni mimma 'allamakallah. Beritahukan kepada aku, ajari aku apa yang Allah Ta'ala telah ajarkan kepadamu. Alimni mimma 'allamakallah. Ajari aku sebagaimana yang telah Allah Ta'ala ajarkan kepadamu, apa yang telah Allah Ta'ala berikan ilmu pemahaman kepadamu. Alimni mimma 'allamakallah. Fansarafan Nabi sallallahu alaihi wasallam ila baitihi. Maka Nabi berpaling, Nabi langsung pergi ke rumahnya. Fa'utiba fi dzalika, maka Nabi ditegur. Fa'utiba fi dzalika, Nabi ditegur atas yang demikian itu oleh Allah Subhanahu wa taala, bima nazala fi hadhihi surah, dengan apa yang turun di dalam surah ini. Fakana ba'da dzalika, setelah turun surah Abasa wa Tawalla ini, apabila datang Abdullah bin Ummi Maktum kepada Nabi, yaqulu lahu idza jaa, Nabi selalu mengatakan ketika berjumpa atau Abdullah bin Ummi Maktum datang, marhaban biman atabani fihi rabbi. Marhaban biman atabani fihi rabbi. Disambut oleh Nabi, disambut oleh Rasulullah dengan seraya mengatakan marhaban biman atabani fihi rabbi. Selamat datang, disambut oleh Nabi, selamat datang seseorang yang aku ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dengannya, karenanya. Selamat datang kepada seseorang yang Allah Ta'ala menegurku karena sebab dia, karena sebab orang tersebut itu Abdullah bin Ummi Maktum. Marhaban biman atabani fihi rabbi. Selamat datang, ini kata-kata sambutan, marhaban, untuk menyambut, tanda girang, senang. Biman atabani fihi rabbi,
kepada seseorang yang Tuhanku Allah Subhanahu wa taala menegurku. Wa yabsutu lahu ridaahu, bahkan Nabi menghamparkan sorbannya. Nabi membentangkan sorbannya, disuruh duduk di situ. Ya Allah, subhanallah. Bagaimana akhlaknya Nabi, sorbannya Nabi nih untuk diduduki seseorang sahabatnya. Siapa Abdullah bin Ummi Maktum dibandingkan dengan sahabat besar Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali? Apalagi dibandingkan dengan para nabi, apalagi dibandingkan dengan beliau Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi akhlak yang luar biasa sampai Allah Ta'ala kagum, sampai Allah Ta'ala puji, wa innaka la'ala khuluqin azim. Jadi setiap Abdullah bin Ummi Maktum datang, Nabi sambut, marhaban biman atabani fihi rabbi wa yabsutu rida'u, dan Nabi membentangkan, menghamparkan sorbannya untuk diduduki oleh Abdullah bin Ummi Maktum. Ya Allah. Ya tentu ya mungkin beliau juga ya nggak tega untuk menduduki sorbannya Nabi. Tapi Nabi begitu memuliakannya karena sebab Abdullah bin Ummi Maktum, Nabi dapat teguran. Bukan berarti Nabi ditegur itu Nabi salah. Karena katakan biasanya kesalahan kecil, kesalahan kekeliruan kecil kalau dilakukan oleh orang besar, yang melakukan itu orang besar, maka terlihat besar. Ada orang alim, orang soleh, ulama, katakan orang alim, orang yang berilmu, ulama berbuat salah, berbuat maksiat, tentu ya, murkanya Allah Ta'ala lebih besar. Nggak sama dengan orang yang awam yang berbuat itu maksiat, padahal perbuatan dosanya, maksiatnya sama. Tetapi karena yang melakukan orang yang berilmu, ya tentu beda dengan yang awam, si jahil tadi yang melakukan maksiat. Nah begitu juga Nabi, bukan Nabi berbuat dosa, ya hasya, tidak mungkin seluruh para nabi itu maksum, ismah, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi karena saat itu Nabi sedang menghadapi orang-orang pembesar Quraisy, Abdullah bin Ummi Maktum bertanya, sehingga Nabi memalingkan wajahnya, itu bagi Nabi tidak pantas. Bagi ketinggian derajat Nabi kita yang paling mulia, yang teramat mulia, itu tidak pantas, sehingga ditegur oleh Allah. Berarti itu ada rasa cinta, kasih sayang Allah Ta'ala begitu besar. Kasih sayang Allah Ta'ala, perhatian Allah Ta'ala begitu besar. Idza dhahabal itabu falaysa wuddun wa yabqal wuddu ma baqiyal itabu, kata para ulama di dalam syairnya. Idza dhahabal itabu falaysa wuddun, jika telah hilang teguran maka tidak ada kasih sayang. Al-itab, teguran. Idza dhahabal itabu falaysa wuddun, wud mahabbah, al-wud al-mahabbah. Jika tidak ada kasih sayang atau telah hilang kasih sayang, maka hilang teguran, tidak ada teguran. Selama masih ada teguran berarti masih ada kasih sayang. Wa yabqal wuddu ma baqiyal itabu, dan masih ada, tetap ada itu al-wud, kecintaan, perhatian, selama masih ada teguran. Nah kita aja sebagai orang tua, kita punya anak sekian orang, sekian anak. Ada satu yang mungkin ada orang tua udah capek banget nasihatinya, udah berkali-kali dia nasihatin, karena udah pegal, udah kepegelan nih si orang tua, si bapak masih ibu ini ngasih nasihat ke anaknya udah berkali-kali, udah ratusan kali, ribuan kali, setiap hari dibilangin, dinasihatin, tapi dia kagak dengar-dengar juga. Akhirnya ya udah, karena dia udah gak cinta, udah gak ditegur lagi, udah masa bodoh deh lo mau kemana, lo mau nyemplung, mau nyebur ke sumur, masa bodoh, emang gua pikirin. Itu berarti dia udah pegal tuh, udah gak cinta, udah gak sayang, atau berkurang paling gak kasih sayangnya, karena udah gak ditegur lagi, udah masa bodoh, udah gak dinasihatin lagi sama si orang tua itu. Tapi ketika ada anak yang sangat dicintai, yang sangat diperhatikan oleh orang tuanya nih, dia salah sedikit saja, ada kesalahan sedikit, kekeliruan sedikit, kecil, langsung ditegur. Itu berarti tanda kasih sayang. Itu tanda sayang seorang tua kepada anak, tanda sayang guru kepada murid. Walaupun kesalahannya kecil sedikit, karena dia cinta, sayang, perhatian, maka ditegur sama si orang tua atau sama si guru itu. Jadi teguran tanda sayang. Ketika sudah tidak ada teguran berarti sudah tidak ada sayang lagi. Idza dhahabal itabu falaysa wuddun wa yabqal wuddu ma baqiyal itabu.
Marhaban biman atabani fihi rabbi wa yabsutu lahu ridaahu. Jadi selalu setiap Ibnu Ummi Maktum, Abdullah bin Ummi Maktum datang menghampiri Nabi, datang kepada beliau, maka langsung disambut marhaban biman atabani fihi rabbi wa yabsutu lahu ridaahu, dan Nabi membentangkan ridanya, sorbannya. Ini rida yang ditaruh di pundak namanya rida. Kalau dibuat tutup kepala itu namanya toilasan. Khatib Jumat sunnah begini. Khatib Jumat selain pakai imamah yang saya biasa pakai juga nih, tadi buru-buru nggak sempat pakai imamah. Selain pakai imamah, orang Betawi nyebutnya udang-udang. Orang Betawi nyebutnya udang-udang yang dililitkan di kepala, yang dililitkan di kofiah itu imamah pakai ain. Kalau yang di ini yang dikerebongin, ya dibuat tutup kepala namanya toilasan. Sorban yang seperti ini namanya toilasan. To, ya, lam, sin, alif, nun, toilasan. Jadi yang di pundak namanya ridaun. Wa yabsutu lahu ridaahu. Lalu Nabi membentangkan, menghamparkan ridanya, sorbannya. Dan Abdullah bin Maktum juga ini sebagai muadzin, sebagai muadzinnya Nabi. Selain Sayyidina Bilal bin Rabah, Abdullah bin Maktum, ada lagi Abu Mahdhurah. Abu Mahdhurah juga itu muadzinnya Nabi. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka wa ma yudrika ya'lamuka la'allahu yazzakka wa ma yudrika ya'lamuka la'allahu yazzakka. Fihi idghamut ta'i fil asli fiz zai ay yatatahharu minadz dzunub bima yasma'u minka. Wa ma yudrika, engkau tidak tahu la'allahu yazzakka, boleh jadi dia ingin menyucikan dirinya, dia ingin menyucikan, membersihkan dirinya daripada dosa-dosa. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Diterjemahnya gimana di situ? Wa ma yudrika, iya, tidak tahukah engkau barangkali dia ingin menyucikan dirinya, ingin membersihkan dirinya daripada dosa-dosa. Ya mungkin dia pengen tahu yang namanya perbuatan dosa itu mana aja, apa saja perbuatan dosa, perbuatan salah, atau dia pernah berbuat salah, tetapi dia ingin bertaubat dan beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan di sini ayyatatahharu minadz-dzunub, ingin membersihkan dirinya daripada dosa-dosa, bima yasma'un minka, dengan apa yang dia dengar darimu, dengan ilmu-ilmu pengetahuan yang akan dia dengar darimu wahai Rasulullah wahai Nabi Muhammad. Ayyatatahharu minadz-dzunubi bima yasma'u minka, dia ingin membersihkan dirinya daripada dosa dengan nasihat-nasihat yang akan dia dengar darimu. Au yadzakkaru fatafa'ahu dzikra, au yadzakkaru fatafa'ahu dzikra. Yadzakkaru fi idghamut ta fil asli, ada diidghamkan taknya. Ini di dalam qiraahnya fil asli fi dzal, diidghamkan kepada dzal. Awalnya yatadzakkar ayat ta'id. Yatta'id, itta'adha yatta'idu, ingin mendapatkan mau'idhah, nasihat. Fatanfa'ahu dzikra, yang akan bermanfaat baginya dengan adzikra, dengan al-idhah al-masmu'ah, dengan nasihat. Adzikra al-idhah atau al-mau'idhah, al-idhah al-masmu'ah minka, yang darimu. Jadi dia ingin mendengarkan nasihat darimu wahai Rasulullah, tetapi engkau berpaling. Itu tanda cinta Allah, kasih sayang Allah Ta'ala kepada Nabi, sehingga yang padahal itu bukan sesuatu kesalahan buat Nabi, karena Nabi sedang melakukan sesuatu yang lebih penting, mengerjakan sesuatu yang lebih utama, yang lebih penting, menghadapi pembesar-pembesar Quraisy. Ya, Nabi berharap untuk keislaman mereka, agar mereka masuk dalam Islam. Tentu itu jauh lebih penting dibanding yang akan ditanyakan oleh Abdullah bin Ummi Maktum. Wa fi qira'atin binasbi tanfa'uhu jawabu at-tarajji. Fatanfa'uhu dzikra. Adzikra banyak dalam Al-Qur'an, adzikra ya. Kata adzikra
Az-zikir peringatan, zikir itu ya banyak maknanya. Zikir itu bukan hanya zikir itu menyebut nama Allah dengan tasbih, tahmid, istighfar, takbir dan sebagainya. Termasuk amar ma'ruf nahi mungkar juga itu zikir. Ketika kita membaca Al-Qur'an, apalagi itu min afdhalil zikir. Paling utamanya zikir, membaca Al-Qur'anul Karim. Kita membaca kitab agama, mempelajari ilmu syariat, itu juga bagian daripada zikrullah. Seperti di dalam hadis, ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa zikrullah wa ma wala wa aliman wa muta'alliman. Dunia itu dilaknat, dikutuk oleh Allah Ta'ala, dan seluruh yang ada di dunia itu dikutuk oleh Allah, kecuali illa zikrullah, kecuali zikir, wa ma wala, dan yang semacam yang sepertinya, majlis ta'lim, majlis ilmu, amar ma'ruf nahi mungkar, nasihat, seseorang saling nasihat menasihat, itu juga bagian daripada zikir. Sementara az-zikra dengan di sini peringatan atau juga al-idhah, nasihat. Fatanfa'ahu dzikr, akan bermanfaat baginya nasihat yang akan kau sampaikan. Tentu di Al-Qur'an yang di surah Surah Al-A'la, inna fa'atiz dzikra sayadzakkaru may yakhsha wa yatajannabul ashqa alladhi yasla an-naral kubra. Jadi bermanfaat. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah peringatan. Sesungguhnya peringatan itu bermanfaat, berguna bagi orang yang beriman. Bagi orang yang beriman. Jadi selagi dia masih punya iman, masih ada iman dalam hatinya, maka bermanfaat. Itu peringatan, itu nasihat. Mungkin ada juga nasihat dan peringatan seakan-akan tidak berguna bagi kita. Kenapa? Karena hati kita yang sudah mengeras. Itu nasihat seakan-akan sepertinya nyaris tidak berguna, nyaris tidak bermanfaat. Kenapa? Karena hati kita yang sudah mengeras dan membatu, wal iyadzubillah. Hati kalau sudah keras, maka tidak berguna nasihat yang disampaikan kepadanya. Idza qasal qalbu lam tanfa'hu mau'izatun kal ardi in sabikhat lam yanfa'il mataru. Kama qala ulama, sebagaimana makalah ulama, idza qasal qalbu lam tanfa'hu mau'izatun. Jika hati sudah mengeras, idza qasal qalbu lam tanfa'hu mau'izatun, maka tidak berguna, tidak bermanfaat itu nasihat. Kal ardi in sabikhat lam yanfa'il matar, sebagaimana bumi, tanah kalau sudah tandus kering lama, maka nyaris tidak berguna, enggak bermanfaat hujan yang turun di atasnya. Hujan tapi nyaris tidak bermanfaat. Seperti tadi hati yang sudah mengeras. Ya Allah, semoga Allah Ta'ala tidak menjadikan hati kita mengeras. Semoga Allah Ta'ala jadikan hati kita lembut, hati kita mudah untuk menerima nasihat, mudah untuk mengerjakan apa yang telah disampaikan oleh para ulama, guru-guru kita, nasihat-nasihat mereka yang telah disampaikan kepada kita. Dengan memohon taufik pertolongan kepada Allah Ta'ala, kita dapat melaksanakannya. Amin ya rabbal alamin. Fata'fa'ahu dzikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda. Adapun orang yang merasa kaya, merasa cukup dengan harta, amma man istaghna yastaghni. Adapun orang yang merasa cukup, yang merasa kaya dengan harta, fa anta lahu tasadda, maka engkau, wa fi qiraatin bitasdidis sad tatasadda, bitasdidis sad bi idghamit ta tsaniyah, bitasdidis sad tasadda. Ada qiraah tasadda bi idghamit ta tsaniyah, dengan mengidghamkan ta yang kedua, fil asli fiha taqbal wa tata'arrab. Di situ artinya gimana dia terjemahannya? Memberikan perhatian. Maka Nabi Muhammad memberikan perhatian. Fa antal tasadda taqbal, engkau menerima dan engkau memberikan perhatian kepadanya. Itu orang pembesar-pembesar Quraisy tadi yang Nabi sangat amat berharap Islamnya mereka, keislaman mereka. Bukan berarti Nabi berpaling dari Abdullah bin Ummi Maktum dan perhatian kepada orang kafir itu perhatiannya karena ada sesuatu urusan materi, bukan karena urusan dunia. Tidak sama sekali, sedikit pun tidak ada kepentingan urusan dunia.
bukan karena harta, jabatan. Kalau mau harta, ya Allah, gunung mau dijadikan emas buat Nabi. Gunung akan dijadikan emas. Di dalam kitab Burda, Imam Al-Busiri mengabadikan apa? Oh ya, besok Burda. Besok majelis Burda di kediaman kita di Ma'had Al-Imdad. Ada tamu dari Hadramut. Ada ulama dari Hadramut, jadi spesial besok Burda ini. Besok majelis Burda spesial di Ma'had Al-Imdad di kediaman kami Pondok Pesantren Al-Imdad. Ada ulama dari Kota Sewu dari Hadramut, Habib Muhammad bin Agil Al-Hamid, pengasuh Pondok Pesantren Rubat Al-Fatah. Rubat Al-Fatah dari Hadramut. Besok malam Rabu ba'da Isya, pada hadir semuanya ya. Bapak, berkah, mandang orang alim, mandang orang soleh. Mandang orang soleh, kita dapat ilmunya, dapat barakahnya. Dapat barakahnya zahir batin. Besok ba'da Isya. Insyaallah mudah-mudahan persediaan konsumsi dari panitia cukup. Mudah-mudahan konsumsi yang cukup, walaupun ya jamaah bukan itu tujuan mereka, bukan mau makan ya, walaupun insya Allah ya tetap kita sediakan konsumsi karena mereka habis teriak-teriak baca burda capek, baca burda 1,5 jam, hampir 2 jam dengan mauidhah-mauidhahnya. Jadi insya Allah kita menyiapkan konsumsi, sudah diatur oleh panitia. Besok malam Rabu ba'da Isya. Apa di dalam kitab Burda bahwasanya Nabi SAW ditawari gunung untuk dijadikan emas. Apa tuh? Anda lupa apa? Warawadatul jibalu syumu min dhahabin an nafsihi fa araha ayyama syamami. Nabi menolaknya penuh bangga. Nabi menolaknya dengan bangga, itu gunung mau dijadiin emas. Berapa ton coba gunung? Kalah Nabi Sulaiman. Kekayaan Nabi Sulaiman, apalagi si Bill Gates. Apalagi Bill Gates, orang yang terkaya sekarang di dunia. Bill Gates yang penemu Microsoft, nggak ada apa-apanya. Emas di gunung. Berapa juta ton, miliar ton itu. Berapa juta ton. Nabi paling kaya, tapi Nabi menolaknya. Mau ditawarin sama Allah Subhanahu Wa Taala oleh malaikat Jibril, mau ditawarin jadi emas tuh gunung, tapi Nabi tolak. Allah Subhanallah, dengan bangganya. Nabi hidup sederhana karena pilihan beliau. Kalau ente miskin, emang nasib. Bukan pilihan. Coba kalau disuruh milih, pengen kaya. Kalau disuruh milih, pengen kaya, pengen punya. Jadi beda miskinnya para aulia, kesederhanaan dan miskinnya orang-orang soleh para aulia Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka memilih hidup sederhana memang pilihan. Mereka hidup miskin sederhana memang pilihan mereka. Kalau kita disuruh milih, pengen kaya. Jadi kalau ente miskin bukan pilihan, tapi emang udah nasib. Memang bagianmu. Nasib itu bahasa Arab. Nasib, nun, sod, ya, ba, nasib artinya bagian. Bagianmu, nasibmu. Nasib itu bukan, kalau bahasa kita, bahasa Indonesia, nasib itu apa? Nasib itu nasib itu bagian, jatah. Nasib itu bahasa Arab, nasib, an-nasib, al-hafz. Hafzun, nasibun, hafzun artinya bagian atau jatah kita. Emang nasib. Memang nasib kalau kita miskin, memang nasib. Tapi orang-orang soleh, para aulia, apalagi Nabi, para aulia saja mereka hidup sederhana itu karena memang pilihan mereka seperti itu. Ada di Malaysia belum lama wafat beberapa tahun yang lalu, Habib Ali bin Ja'far Ali Drus di daerah Batu Pahat Malaysia, dekat Malaka situ di Malaysia. Saya pernah berziarah kepada beliau. Itu Habib Ali bin Ja'far Ali Drus hidup sederhana, 40 tahun ngontrak rumahnya dari kayu sederhana di Batu Pahat di Malaysia. Padahal yang datang ke beliau itu banyak orang-orang kaya-kaya Malaysia, Singapura, pembesar-pembesar, konglomerat. Habib, mau saya bangunkan rumah, mau istana, mau berapa ribu meter, mau megahnya seperti apa, saya siap bangunin. Mau dibangunkan sama mereka, mau dibangunin rumah, istana megah semegah-megahnya, tapi beliau menolak. Dia tolak oleh beliau, Habib Ali bin Ja'far Ali Drus. Kelahiran Purwakarta, lahirnya di Purwakarta, Jawa Barat sini, tetapi beliau berdakwah ke sana dan hingga wafatnya di sana di Batu Pahat Malaysia. Jadi sederhana itu teladan dalam zuhud, teladan di dalam sifat zuhud, teladan di dalam sifat wara, subhanallah. Padahal yang datang itu
ulama-ulama besar setiap berkunjung ke Malaysia dan ke Indonesia itu mereka selalu sawan dan ziarah juga kepada beliau. Dari mulai Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf, Abu Yazid Muhammad bin Ali Al-Maliki, Habib Zain bin Sumit, Habib Salim Asy-Syatiri, Habib Umar bin Hafidh, semuanya ulama-ulama besar, wali-wali berkunjung kepada beliau, menghormati beliau. Jadi beliau hidup sederhana, memang pilihan. Kalau kita bukan pilihan tapi nasib. Apalagi Nabi. Memang pilihan beliau itu hidup sederhana. Warawadatul jibalu syummu min dhahabin an nafsihi fa'araha ayyama syamami. Allahumma salli alaihi wa ala alihi. Sebelum kita lanjutkan, itu tadi jangan lupa besok malam Rabu ba'da Isya Burdah, dan nanti Senin depan 10 Muharram hari Asyura jangan lupa puasa. Juga kita hari sebelumnya hari Ahadnya juga, Ahad Senin, berarti Ahad Senin 9 dan 10. Tasu'a tanggal 9 disebut hari Tasu'a, diambil dari kata tis'ah. Tis'ah 9, aulia tis'ah. Apa aulia tis'ah? Wali songo. Wali 9, aulia tis'ah. Ya, ada salah satu saudara kita di radionya, jadi yang suka membid'ah-bid'ahkan dan mengatakan syirik sesat. Ada salah seorang bertanya kepada dia ketika ada sesi tanya jawab di radio, lagi ada tanya jawab tentang Wali Songo. Maka gurunya mereka tuh yang suka mengatakan dikit-dikit bid'ah syirik, langsung dia mengatakan, "Bapak dari mana tahu bahwa dia itu wali? Wali Songo itu betul-betul wali, Bapak tahu dari mana?" Astagfirullahaladzim, naudzubillah min dzalik. Ada di salah satu radio. Salah satu radio mereka, itu saya nggak sebutin. Ya Allah, naudzubillah min dzalik. Bapak tahu dari mana bahwa yang sebenarnya itu wali? Bapak tahu dari mana? Memang betul-betul dia wali? Itu harus kita selidiki dulu, harus kita teliti dulu. Oh, naudzubillah min dzalik. Wali Songo udah jelas-jelas. Kasyamsi fi rabi'atin nar, seperti matahari di siang bolong, udah nggak diragukan lagi. Ada gak orang yang meragukan mana bukti matahari panas tuh mana katanya? Sementara dia jam 1 ngomong begitu. Jam 12, jam 1 ngomong mana bukti matahari panas, padahal tengah matahari bentet kalau kata orang Betawi. Lagi matahari bentet, matahari lagi sedang panas-panasnya, dia bilang mana buktinya, dalilnya matahari itu panas tuh mana? Ini kan orang goblok namanya, orang bodoh namanya. Tengah hari dia bertanya mana buktinya, dalilnya matahari itu panas. Subhanallah, kecuali dia ngomongnya malam, ini ngomongnya siang. Nah, aulia tis'a Wali Songo yang sudah dipuji oleh para aulia setelah mereka, para habaib, para pendakwa dari Hadramaut, dari Makkah yang berdakwah ke sini ke Nusantara nih, mereka memuji mereka dan mengatakan mereka itu wali, dan mereka dengan kasyafnya, dengan mata batin mereka, dengan pandangan mereka yang tajam, yang mengetahui hakikat segala sesuatu. Ini datang seseorang yang baru belajar kemarin sore, nggak jelas belajarnya di mana, gurunya siapa, belum terbukti dan teruji, ilmunya belum terbukti dan teruji, kesolehannya belum terbukti dan teruji, istiqomahnya belum teruji dan terbukti. Apalagi istiqomah, ilmunya aja masih cetek, mungkin ilmunya aja masih dangkal banget. Dia meragukan tentang kewalian Wali Songo. La ilaha illallah waliyadullah. Ini kalau dia nggak taubat, dia nggak buru-buru dia cabut ucapannya dan dia nggak taubat, itu penyebab utama su'ul khatimah. Penyebab utama seseorang mati dalam keadaan buruk, nggak bawa iman, itu mencaci maki, mengganggu para aulia, menyakiti, mengganggu dan memusuhi para aulia Allah, para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Penyebab utama mati su'ul khatimah waliyadullah. Apakah benar ada perbedaan dari hari dalam 1 tahun antara Hijriah dan Masehi? Kalau 1 tahun Hijriah, ya karena di dalam penanggalan Hijriah, kalender Hijriah, kalender Islam tidak ada 31, tidak ada 28, ya ada 30 kalau enggak 29. Kalender Islam hanya 30 atau 29 tergantung hilalnya. Kalau sudah terlihat muncul hilal, ya maka tidak ada 30, langsung 29. Di malam itu sudah muncul hilal bulan kedua, terbit hilal, ya maka hari ini tadi hari terakhir 29 umpama. Tapi kalau belum terlihat hilal, maka bulan itu digenapkan menjadi 30. Dalam kalender Islam hanya 30 dan 29. Sementara kalender Masehi atau Miladiyah
banyak yang 31, bahkan ada yang 28 seperti Februari ya. Itu Februari, hanya 4 tahun sekali. 4 tahun sekali yang 29 ya. Biasanya apa namanya tahun kabisat. Tahun kabisat itu biasanya memang hanya 28. Nabi maaf kok Nabi Muhammad nggak disebut Haji Muhammad. Kenapa Nabi Muhammad nggak disebut Haji Muhammad? Emang istilah panggilan haji cuma di sini doang, cuma di Indonesia. Hanya di Indonesia. Di Arab Saudi kagak ada panggil haji, Haji Fulan, Haji Umar. Habib Umar nggak dipanggil Haji Umar. Habib Zain bin Sumit Haji nggak ada. Hanya di Indonesia. Di sana di Hadramaut, di Yaman, di Arab Saudi, di Timur Tengah nggak ada dipanggil haji. Seseorang yang sudah melaksanakan ibadah haji itu nggak dipanggil haji. Makanya jangan tertipu, jangan terlena dengan panggilan haji. Hanya di Indonesia aja. Di mana-mana di sana di Timur Tengah nggak ada panggilan haji. Jadi bahkan di sini di Indonesia kadang-kadang ada kakaknya, padahal dia kakaknya manggil adiknya karena mentang-mentang adiknya pulang haji, panggil haji. Misalkan adiknya namanya Ali, Haji Ali sini. Lah lu kan kakaknya. Pakai manggil Haji Ali, ya Allah kebangetan banget, lebay banget ya. Biasa manggil Li sini Li, Ali, Faruk ini Faruk, Mat sini Mat, ini Haji Mamat. Padahal dia abangnya, kakaknya. Biasa hari-hari manggil Udin, ini enggak pulang haji Udin. Waduh. Padahal sama adiknya sendiri. Ini lebay banget ini, subhanallah. Pengen Padahal adiknya sendiri, kadang bapaknya sendiri manggil anaknya Haji Anu. Anak saya tuh Haji Udin, anak saya tuh Pak Ustadz Haji Ali, anak saya yang Ono Haji Nahrawi misalkan. Nah itu yang nggak ada di sini nih. Subhanallah. Ya panggil aja nama. Di kalangan habaib, di kalangan bangsa Arab tuh biasa manggil nama. Yang namanya Ali, ya Ali Ta'al, Muhammad Ta'al, Hasan Ta'al, ya Hasan sini Hasan. Ya Haji Hasan, wah, bikin orang maghrur, bikin orang tertipu, terpedaya, bangga, ujub dengan ibadahnya, dengan hajinya. Akhirnya banyak orang yang ujub, bangga di Indonesia ini karena dipanggil haji. Hati-hati tuh dengan panggilan haji. Jangan sampai ujub, bangga dengan ibadah kita, dengan haji kita. Ada seseorang ngundang Imam Sufyan Ats-Tsauri. Imam Sufyan Ats-Tsauri diundang makan. Sahibul Bait yang ngundang makan, yang menjamu beliau, memanggil salah seorang anaknya. Anaknya dipanggil, ya walad, ya fulan, ambilkan bapak wadah yang bapak beli waktu haji yang kedua, bukan waktu haji yang pertama. Hati tabak alladzi ishtaraytuhu fil hajjati tsaniyah. Ambilkan bapak wadah, misalkan suruh ngambil nampan anak umpama nih. Ambilkan bapak nampan waktu bapak beli waktu haji yang kedua, bukan waktu haji yang pertama. Waktu bapak beli sewaktu bapak haji yang kedua, bukan waktu haji yang pertama. Tujuan niatnya dia biar orang tahu bahwa dia haji udah 2 kali. Tujuannya itu biar orang tahu bahwa saya udah haji 2 kali. Makanya disebutin nama dia. Waktu bapak beli waktu haji yang kedua, bukan waktu bapak beli yang haji yang pertama. Bukan yang saya beli waktu haji yang pertama, tetapi ambil nampan waktu yang bapak beli waktu haji yang kedua. Maka Imam Sufyan itu zaman dulu udah ada yang begitu. Zaman Imam Sufyan Ats-Tsauri. Maka beliau mengatakan, ya Allah kasihan ini orang. Kata yang sebelahnya, apa kepada orang yang sebelah. Itu orang telah menggugurkan 2 hajinya. Dengan ucapannya itu dia telah menggugurkan 2 kali. Hajinya dua-duanya telah gugur. Karena dia ujub. Ya mungkin dilihat dikasyaf sama Imam Sufyan Ats-Tsauri bukan semata-mata ucapan seperti itu, tetapi biar orang tahu bahwa dia sudah haji 2 kali. Sekarang banyak orang-orang begitu tuh. Nah coba ambilin serban bapak waktu bapak umroh yang ke-18, waktu bapak umroh yang ke-20, bukan yang duluan, bukan yang kemarin, yang terakhir. Oh Allah, naudzubillah, dengan bangganya dia bilang depan orang, waktu bapak umrah yang ke-10 kali, haji bapak yang ke-5 kali. La ilaha illallah wa la. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan tahun ini tahun baru 1444 Hijriah, tahun pertolongan, kemenangan buat kita kaum muslimin.
Allah Ta'ala berikan kemenangan kita di dalam mengalahkan hawa nafsu. Allah Ta'ala berikan pertolongan di dalam kita mengalahkan bisikan-bisikan syaitan. Itulah kemenangan yang sejati. Itulah pertolongan yang paling penting ketika kita menang dalam mengalahkan dan menundukkan hawa nafsu kita. Ketika kita mendapatkan pertolongan untuk dapat mengalahkan syaitan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan tahun baru ini tahun kemenangan, pertolongan bagi kaum muslimin, tahun yang lebih berkah daripada tahun-tahun sebelumnya. Allah Ta'ala angkat segala macam musibah dan bencana. Allah Ta'ala jauhkan dari segala malapetaka dan bencana, amin. Dan Allah Ta'ala limpahkan segala kebaikan-kebaikannya, keberkahan-keberkahan di tahun 1444 ini. Dan Allah Ta'ala jadikan kita termasuk hamba-hambanya yang saleh, umatnya Nabi Muhammad yang terbaik, umatnya Nabi Muhammad yang teristimewa. Allahumma ja'alna min khiyari ummati wa min ahli syafaati birahmatika ya arhamar rahimin ya Rabbana.